Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrika dengan NIM 56/2021-014 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengenalan teknologi informasi dengan dosen pembimbing Bapak Budi Kristianto. Di video ini kita akan membahas seputar software. Secara umumnya dulu nih, software apa? Software atau yang biasa kita sebut dengan perangkat lunak adalah salah satu perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan hanya bisa kita operasikan menggunakan perangkat komputer. Nah, software sendiri itu adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dan memiliki fungsi tertentu. Pembuatan software sendiri itu memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Software itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendeteksi atau mengatur perangkat keras atau hardware pada komputer sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang ingin kita lakukan. Yang kedua adalah sebagai media penghubung antara beberapa software dan perangkat keras komputer. Yang ketiga adalah berperan sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software-software lainnya agar dapat saling bekerja sama. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerima perintah dengan baik. Dan yang terakhir adalah software itu digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Software sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada sistem operasi atau OS, yaitu memiliki fungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Salah satu contohnya adalah Windows, yaitu sistem operasi yang umum digunakan pada komputer. Yang kedua, ada software aplikasi. Software aplikasi adalah sebuah program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Nah, contohnya itu Microsoft Office. Microsoft Office itu dibagi menjadi beberapa, ada Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya ada Adobe Photoshop atau Adobe Premiere, dan jenis aplikasi Adobe itu banyak sekali ya. Dan yang ketiga ada software pembantu. Nah, software pembantu ini adalah sebuah program yang ditujukan untuk membantu sistem operasi. Contohnya adalah software keamanan seperti Avast antivirus, Smadap, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada software perusak. Software perusak ini mungkin biasa kita sebut dengan malware ya. Malware adalah sebuah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk mencari kelemahan software. Nah, umumnya itu malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau sistem operasi tertentu. Contohnya adalah virus. Virus adalah program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lainnya. Kemudian kita akan membahas driver. Driver itu adalah sebuah software yang berperan sebagai pengontrol dari setiap komponen perangkat keras yang terhubung ke komputer, seperti keyboard, port USB, Wi-Fi card, dan sebagainya. Nah, driver yang terpasang itu berperan sebagai penerjemah dan penghubung komunikasi antara hardware dengan sistem operasi yang ada. Nah, perangkat keras yang terhubung di komputer memiliki bahasa dan cara kerjanya sendiri-sendiri, sehingga dibutuhkanlah driver ini sebagai penerjemah yang kemudian bisa diatur oleh penggunanya. Driver sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama jelas sebagai media komunikasi dan penerjemah antara hardware dan software. Yang kedua sebagai penghubung antara OS, user, dan hardware. Yang ketiga menyediakan informasi AP, Application Programming Interface. Dan yang keempat adalah mengatur fungsi dan menjalankan komponen. Nah, contohnya driver itu ada driver webcam, driver printer, driver shortcut, dan lain sebagainya. Bisa dilihat contohnya. Dan komputer ini memerlukan driver ini agar perangkat keras tersebut dapat digunakan di komputer. Nah, ada juga nih driver khusus, yaitu perangkat general seperti mouse, keyboard, dan flash disk. Itu sistem operasi sudah menyediakan drivernya secara default, jadi kita itu tidak perlu menginstal secara manual lagi. Kemudian kita akan membahas application. Application atau aplikasi komputer adalah sebuah software program komputer yang ditulis dengan bahasa pemrograman
dan berfungsi melakukan perintah sesuai keinginan dan pembuat aplikasi. Nah, pembuat program aplikasi ini bisa kita sebut dengan programmer. Aplikasi komputer itu juga bisa kita identifikasikan sebagai suatu perangkat lunak yang berbasis komputer untuk membantu tugas yang diinginkan oleh user. Aplikasi ini biasanya berupa program pengolah data kata, data lembar kerja, dan data media. Contoh aplikasi komputer itu adalah Microsoft PowerPoint yang kita gunakan untuk presentasi. Yang kedua ada Adobe Premiere untuk yang biasa kita gunakan untuk mengedit video. Dan yang ketiga ada Minecraft. Minecraft itu adalah sebuah aplikasi bermain game. Dan ada banyak lagi contohnya. Selanjutnya kita akan beralih ke operasi sistem. Operasi sistem adalah software yang terpenting yang di dalam komputer. Kenapa sih penting? Karena software ini mengelola memori dan memproses semua komunikasi antara perangkat keras atau yang bisa kita sebut hardware dan perangkat lunak, yaitu software. Nah, sebenarnya tanpa adanya operasi sistem ini, komputer itu tidak akan bisa berjalan secara semestinya. Operasi sistem sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memuat, mengeksekusi, dan menjalankan sebuah program. Yang kedua adalah menjaga keamanan data dari serangan cyber. Nah, operasi sistem yang baik itu memiliki fitur untuk menjaga data dan memprogramnya agar tetap aman. Yang ketiga ada mengatur disk atau mengatur media penyimpanan. Hal ini itu termasuk mengelola seluruh drive yang terpasang di dalam komputer seperti hard drive, optical disk drive, dan flash drive. Yang keempat adalah mengatur proses yang berjalan. Operasi sistem itu dirancang untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur berbagai proses komputer. Misalnya membagikan informasi, melindungi proses komputer, dan sinkronisasi proses komputer. Yang kelima, mengontrol perangkat. Operasi sistem itu akan membuka dan memblokir akses perangkat seperti CD, DVD, dan USB jika perangkat tersebut itu terdeteksi memiliki masalah seperti virus. Nah, sistem operasi itu akan memblokir perangkat dan memberikan notifikasi tentang permasalahan tersebut. Kemudian yang keenam ada mengontrol proses pencetakan. Sistem operasi itu akan mengontrol printer yang terhubung ke komputer dan mengatur materi apa saja yang akan dicetak. Dan yang terakhir adalah menampilkan antarmuka atau yang biasa kita sebut dengan user interface atau UI. Nah, user interface adalah bagian dari operasi sistem yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi. Lalu, hal ini juga termasuk dengan menu, jendela, dan metode interaksi antara pengguna yang digunakan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Apple Mac OS, dan Android. Kemudian yang terakhir ada utilitas. Nah, perangkat lunak utilitas itu didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utilitas itu harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna menggunakan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain sebagainya. Perangkat lunak utilitas itu lebih memfokuskan pada penggunanya untuk mengoptimalisasikan fungsi dari infrastruktur yang terdapat pada dalam sebuah komputer. Karena fungsinya tersebut, perangkat lunak utilitas umumnya ditunjukkan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Nah, kebanyakan juga perangkat keras utilitas ini dibuat secara khusus untuk melakukan fungsi tertentu pada sebuah area komputasi secara spesifik, seperti menformat hard disk atau melakukan pengecekan konektivitas jaringan. Namun, dalam perkembangannya sekarang, sejumlah perangkat lunak utilitas terkadang pula dipaketkan dalam satu paket utilitas yang ditunjukkan untuk beragam kebutuhan. Nah, contohnya adalah backup. Backup utilitas ini melakukan backup data yang ditujukan untuk membuat duplikat arsip untuk menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat tersebut tidak dapat berfungsi. Nah, contoh aplikasinya adalah Paragon Backup and Recovery.
Dan yang kedua, pemulihan data. Perangkat utilitas pemulihan data ini digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau berubah. Data dapat dirusak oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang ditulisi atau diubah. Nah, salah satu contoh softwarenya adalah Remo Recovery. Dan yang ketiga ada antivirus atau adalah sebuah perangkat lunak yang men-scan semua disk dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasinya untuk mencegah kerusakan yang lebih berlanjut. Salah satu contoh softwarenya adalah Smartdav, dan perangkat utilitas yang terakhir adalah kompresi data. Nah, kompresi ini berfungsi untuk memperkecil sebuah ukuran dokumen sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan serta mempermudah ketika kita melakukan pendistribusian data. Salah satu softwarenya adalah 7zip. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.